Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kontingen SMA Negeri 1 Kebomas. Di sini kita akan membuat klepon dengan bahan dasar ubi ungu. Terus ada tepung ketan, tepung beras, dan ada bahan lainnya. Penasaran kan? Ikuti kita terus. Pertama-tama kita harus menyiapkan bahan terlebih dahulu. Di sini kita menyiapkan bahan dasar ubi ungu, gula merah, gula pasir, tepung beras, tepung ketan, dan pandan. Pertama-tama kita potong ubi ungu terlebih dahulu. Kita potong kecil-kecil. Sambil kita memotong, kita nyalakan api. Oh ya, panci ini sudah diisi dengan air ya. Oh ya, klepon ini tuh bisa terbuat dari ubi ungu ataupun bisa tanpa ubi ungu pun bisa. Cuma karena di sini bahan dasarnya ubi ungu, maka kita akan mengkreasikan klepon ini berbahan utama dari ubi ungu. Nah, langkah pertama yaitu kita harus mengukus ubi ungu ini sampai empuk, yaitu sekitaran 30 menit, 25 sampai 30 menitan. Kita tunggu. Sambil kita menunggu ubi ungu ini matang, kita akan ke langkah selanjutnya yaitu memotong gula merah. Nah, gula merah ini akan sebagai bahan isian dari klepon tersebut. Untuk gula merah secukupnya saja, karena ini termasuk bahan isian. Nah kan biasanya klepon itu kan berwarna hijau, namun untuk kali ini klepon kami akan berwarna ungu. Penasaran kan hasilnya? Tunggu saja. Oh ya, kita juga menggunakan daun pandan loh, karena kan biasanya daun pandan digunakan sebagai pewarna hijau, namun kali ini daun pandan yaitu kita gunakan sebagai penyedap agar baunya itu wangi, keleponnya wangi. Kita tunggu ya sampai ubinya matang, 25 sampai 30 menit.
Nah, selama pandemi ini kan kita sering di rumah aja ya. Nah, mungkin ini bisa menjadi suatu kreasi baru apabila kita bosan di rumah saja, kita bisa memasak ataupun ya berkreasi sekreatif kita. Karena pandemi ini bukan menjadi sebagai hambatan untuk kita terus berkarya. Buat yang belum tahu klepon itu apa, klepon itu suatu makanan yang dimana itu tepung ketan dan tepung beras itu dicampur menjadi satu, kemudian dibentuk bulat-bulat dan di dalamnya itu berisi gula merah. Nah, ketika sudah matang nanti ketika klepon itu dimakan, maka gula merah itu akan pecah di mulut kita dan menambah sensasi baru dan dijamin pasti enak. Iya, saya lagi. Gak terasa ya, sudah 1 tahun kita nggak belajar di sekolah, kita hanya di rumah, diam saja di rumah, itu pastinya bosan. Aku tahu itu pasti bosan. Dan dengan memasak inilah kita bisa mengatasi kebosanan itu, karena saya rasa memasak itu bukan hanya tentang kita memasak makanan yang matang, tapi tentang sebuah kreasi dan kreativitas dalam diri kita. Kita tuangkan kreativitas kita dengan memasak. Oh ya, kita ini berasal dari Gresik loh. Ada yang tahu tak Gresik itu di mana? Gresik itu ada di Jawa Timur, tepatnya di sebelahnya kota Surabaya. Di Gresik ini banyak sekali makanan-makanan loh. Dan yang terkenal itu salah satunya itu kuda. Ada yang pernah makan kuda belum? Pasti belum. Yuk ayo datang ke Gresik. Selain makanannya yang enak-enak, Gresik juga punya tempat wisata yang sangat beragam. Mungkin barangkali kalau bosan atau pengen main aja ke Gresik. Nanti kita temenin kok. Dan juga asal-usul kue klepon itu sebenarnya dari Jawa, dan uniknya kue klepon sudah terkenal di Asia Tenggara.
kayak di Malaysia, Brunei, Singapura. Hebat banget kan? Kue-kue khas dari Jawa bisa keluar negara, keluar negeri, sampai ke mancanegara. Sebenarnya kue klepon itu warnanya hijau. Asalnya itu dari tepung beras yang berwarna hijau dan dilapisi sama kelapa. Dan isinya juga mesti isinya itu gula merah cair. Pasti kalau dimakan itu enak di mulut karena gula merah cair itu udah tahu kan gimana rasanya, pasti enak. Wah, sampai terkenal ke mancanegara, ya itu artinya makanan Indonesia itu tidak kalah saing dengan makanan internasional. So kita harus bangga mencintai dan banggakan produk Indonesia. Biasanya kue klepon juga dijajakan di pasar-pasar. Kue klepon termasuk jajanan kue basah. Di Jawa, kue klepon biasanya bersama dengan jajanan getuk, cenil, dan sering dimakan untuk camilan pagi atau siang. Karena rasanya yang manis, cocok untuk membuat pagi kita menjadi manis juga. Kalau misalnya malas buat, bisa cari-cari di pasar, di orang jual kue-kue, biasanya pasti ada. Harganya murah kok. Tapi kalau aku sih mending buat sendiri ya, karena itu tentu lebih higienis dan lebih sehat. Karena kan kita yang buat, jadi kita beli bahannya itu juga berkualitas gitu loh. Jenis, bersih, sehat, dan kita juga bisa menambah kreasi dengan mencampur bahan lain atau dengan kreasi bahan lain yang harusnya ini tapi kita lupa kayak ini gitu. Jadi kita juga belajar sekalian mencicipi kreativitas kita lah. Dan klepon ini sangat baik dikonsumsi saat ketika pandemi seperti ini, karena apalagi berbahan dasar ubi. Ubi itu sangat banyak manfaat dan kandungan gizinya yang sangat baik untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. "12 menit berlalu, kita masih menunggu ubi untuk matang, dan harus matangnya empuk ya, karena nanti itu kita akan haluskan dan campur dengan bahan-bahan lain. Apabila nggak empuk ya nanti terasa gejala-gejala kasar gitu. Iya, kurang enak ya seperti Iya. itu. Oh ya, kita juga mau mengingatkan di sini untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, ataupun diam di rumah saja gitu. Oh iya, bagi yang belum tahu manfaat ubi ungu mengandung banyak zat antioksida, mineral, vitamin B, dan untuk mengendalikan peredaran pada jantung dan pembuluh darah. Wah, banyak sekali ya manfaatnya. Bukan hanya enak tapi juga sehat untuk diri kita gitu. Dan ubi ungu juga bisa membantu mengurangi risiko tekanan darah tinggi, stroke, penyakit lainnya yang berat gitu. Jadi makanan ini cocok buat untuk orang anak muda, hingga tua, hingga di usia pun masih aman untuk dikonsumsi. Oh ya, gimana kondisi di daerah kalian? Pastinya kita sekarang ini banyak sekali mengalami tekanan-tekanan ya. Karena pandemi ini juga merubah segalanya gitu. Mulai dari banyaknya orang yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dan juga telepon ini bisa juga dijadikan sebagai usaha kecil. Jadi usaha berjualan telepon. Bisa saja sekarang kecil, namun nanti ketika kita kerja keras, kita bisa membuat usaha ini menjadi usaha yang besar dan terkenal. Dan semoga
atau meniru pasangan kita, Ya barangkali kreasi-kreasi, terinspirasi gitu. dan semoga di sana apa keadaannya lebih baik dan Amin. baik. Supaya kakak bisa menjalankan aktivitas dengan normal seperti sedia kala. Ya semoga pandemi ini segera berlalu, kita bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk kakak-kakak di sana, untuk kakak-kakak pramuka khususnya, jangan lupa untuk tetap berkreasi, tetap melakukan aktivitas yang positif. Jangan karena pandemi ini kita menjadi terhalang semua aktivitas kita tetap semangat. Jangan lupa berdoa, beribadah, dan lain-lain. Tetap semangat. Semangat berkarya ya. Wah, gak kerasa sudah 17 menit ya. Mungkin sebentar lagi ubinya akan matang dan kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Pasti sudah gak sabar kan? Sebenarnya aku ini juga hobi masak loh. Sebenarnya aku mulai senang masak itu ketika lihat MasterChef Indonesia. Dan pernah kepikiran untuk ikut MasterChef Indonesia mungkin tahun-tahun berikutnya. Doakan aja ya. Semangat. Ternyata ubi ungu juga baik untuk menjaga kesehatan pencernaan karena tekstur ubi ungu setelah direbus itu lembut, yang dengan ubi yang mengandung vitamin B, vitamin C, kalium, kalsium itu sangat baik untuk pencernaan lambung dan radang lambung lah istilahnya. Jadi untuk kakak-kakak di sana yang punya penyakit lambung yang nggak bisa sarapan pagi-pagi, bisa itu dijadikan makanan sarapan untuk kalian supaya kuat beraktivitas pada hari-hari selanjutnya untuk hari ini gitu. Sudah 20 menit kita cek ya.
apakah sudah matang atau belum, kita cek. Kita cek dengan cara Ditusuk. tusuk ubinya dulu. Tapi kena itu. Nah ini sedikit kurang matang, mungkin kita tunggu 5 menit lagi. Karena ini harus benar-benar empuk. Kita tunggu 5 menit lagi, sabar ya. Emang kita harus sabar dalam melakukan segala hal. Oh iya, kita merebus ini dengan api yang besar ya supaya cepat matang. Kalau terlalu kecil nanti kita Dan api ini harus benar-benar dijaga kestabilannya, biar matangnya itu merata, enggak hanya matang di luar tapi dalamnya itu masih belum matang. Tiga menit lagi ya guys. Sebenarnya untuk membuat telepon ini dibilang sulit ya nggak sulit, dibilang mudah ya nggak mudah. Jadi ya sebisanya untuk mengolahnya, karena cuma butuh beberapa bahan saja, nggak terlalu sulit kok. Ini kan sudah memasuki akhir pelajaran, pastinya kita habis ini, terutama kita yang SMA atau mungkin kita akan melakukan ujian PAT penilaian akhir tahun. Gimana, sudah siap tak PAT? Kan selama pandemi ini kita belajarnya di rumah, mungkin kurang konsisten. Jadi harus giat lagi agar nilai PAT ini bagus. Wah, sudah 5 menit nih. Habis ini kita mau ngecek ubinya, apakah ubinya ini sudah matang atau masih belum. Kita cek ya.
Gimana, sudah matang? Sudah. Wah, sudah matang ternyata. Ya kita matikan dulu apinya. Nah, karena ubi ini sudah matang itu bisa dilihat dari teksturnya yang empuk. Kemudian saat ditusuk dengan pisau atau tusukan, itu empuknya itu sampai ke tengah, ke bagian dalamnya. Kita pindahkan untuk ini dari panci ke wadah yang kita sudah biasa untuk dihaluskan. Nah, ini ubi ungu yang ketika sudah matang. Baunya harum. Untuk selanjutnya, karena saat direbus tadi masih ada kulit di ubi ungu, maka langkah selanjutnya yaitu mengupas kulit ubi ungu ini. Untuk kupasnya diharapkan bersih ya, biar higienis. Untuk yang sudah kita kupas, kita taruh di sini. Pastikan wadahnya bersih ya. Kita kupas ya seperti ini. Ini kulitnya. Ini kulitnya kita buang. Pastikan bersih seperti ini. Oh ya, sebelumnya tangan kita sudah higienis ya. Kita sudah cuci tangan. Kita juga mematuhi protokol kesehatan. Jadi aman lah. Ini sudah bersih dari kulit. Kita masukkan ke tempat yang bersih juga. Ini memerlukan waktu agak lama ya, karena kita harus memastikan benar-benar bersih. Dan ini ubinya masih panas. Untuk teman-teman di rumah, kalau mau membuat ubinya harus tunggu dulu. Ya, atau juga bisa direndam pakai air es batu biar lebih mudah kupasnya. Nah, ini salah satu cara kami agar ubinya itu tidak panas. Boleh menggunakan air biasa, tapi lebih bagusnya pakai air es batu.
Oh, pastikan ubinya. Kalau beli ubinya itu yang benar-benar maaf, yang nggak terlalu tua ya. Kalau terlalu tua susah loh. Iya, alot keras. Jadi yang setengah nggak terlalu muda juga nggak terlalu tua. Jangan sampai beli ubi yang busuk, nggak ada kualitasnya. Pastikan apabila ada sampah di meja kita sisihkan agar nggak terlalu mengganggu, biar juga terlihat rapi dan juga bersih cara kerja kita. Jangan lupa buang air yang untuk rendaman ubi kita tadi. Kita bisa turunkan. Setelah ini kita akan menghaluskan menggunakan sendok. Kita bisa menggunakan Kita bisa sendok. ya. Juga bisa menggunakan tumbukan atau biasanya kalau daerah itu ya jenenge itu ulekan. Tahu kan ulekan? Ini harus ditumbuk-tumbuk, diwecek-wecek kalau bahasanya. Pasti tahu kan Jawa Timur, masa nggak tahu? Diwecek-wecek atau dihancurkan sampai benar-benar halus. Dan sekali lagi kita ingatkan bahwa tangan kita ini sudah bersih. Kita sebelumnya juga sudah cuci tangan, jadi makanan ini dijamin aman. Dan jangan lupa perhatikan protokol kesehatan. Banyu keran. Nah, saya menemukan ubi yang alot ini ya keras. Ini tuh nggak bisa kita buat, jadi kita harus buang ya. Jangan dipaksakan. Ini ubi kita sudah halus, kita cuci tangan terlebih dahulu. Tuh sudah halus ya guys. Oh, nanti bisa dilihat kok di video kita detailnya halus. Karena nanti kalau masih kasar gerjelan, kalau dimakan tuh nggak enak. Nah, untuk selanjutnya kita tambahi tepung beras. Nah, tepung beras ini gunanya itu sebagai pengenyal. Tambahi secukupnya saja. Kurang.
Dan juga tadi kan sudah tambahin tepung ketan ya. Nah, 2 bahan ini tuh wajib ada di klepon karena kalau nggak ada tepung ketan, tepung beras kita nggak akan bisa buat klepon. Kita uleni sampai benar-benar kalis dan tercampur semuanya. Kita tambahi tepung ketannya karena masih merasa kurang. Tambahin secukupnya saja. Kalau dirasa kurang ya ditambahi, tapi kalau dirasa sudah cukup nggak perlu ditambahi. Jadi kondisional. Kita tambahkan air sedikit saja supaya tidak terlalu encer untuk adonan klepon ini. Kita tambahin air lagi ya. Sambil kita menunggu adonannya sudah jadi, kita menyiapkan untuk membuat klepon. Kita siapkan panci tadi, cuma sudah diganti air ya. Untuk kita buat merebus kleponnya, karena klepon kan direbus nggak mungkin digoreng. Kalau digoreng kan namanya jemblem. Tahu jemblem kan? Kita taruh bawah dulu supaya tidak mengganggu. Harus benar-benar kalis ya teman-teman. Kita coba ya. Kita Kalau masih pecah-pecah itu artinya belum kalis. kita potong bolanya lagi karena masih kurang. Kita tambahkan air ya teman-teman. Karena ini dirasa masih belum kalis loh, masih belum tambah ya. Habis itu kita banting supaya cepat kalis.
kita tambahkan air sampai benar-benar adonannya jadi. Kita masukkan ke wadah nanti yang sudah untuk gula merahnya. Nah, ketika dirasa sudah kali seperti ini, kita mulai membentuk adonan menjadi bulat-bulat. Bentar ya. Biar nanti kalian tahu bedanya kalis itu gimana, ukuran kalis itu sebagaimana. Sembari menunggu kita membuat adonannya menjadi klepon, kita rebus air supaya kita tidak menunggu lama-lama. Kita menggunakan api kecil supaya tidak terlalu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa tambahkan gula merah. Kita isikan gula merah kecil aja. Setelah gula merah masuk, kita tutup pelan-pelan. Bentuk bulat ya, nggak ada ceritanya klepon bentuk segitiga. Siapa tahu yang mau bentuk boneka boleh. Mungkin mau berkreasi. Dibulat-bulatkan. Usahakan tertutup semua ya, karena nanti kalau saat dimasak itu gula merahnya nggak pecah saat dimasak. Nah, ini bentukan yang sudah jadi. Kita taruh sini dulu. Gulanya kecil-kecil saja. Kita bolong-bolong gini sampai bulat sebulat-bulatnya. Bulat sempurna, karena itu akan menarik gitu loh. Kalau makanannya sudah menarik, pasti kita pengen makan. Kita aja pengen makan, apalagi orang yang lihat Ya, pasti kepingin beli. ya. Bisa kok cobain di rumah, gampang kok. Sumpah masak di video ini deg-degan ya. Apalagi nanti waktu ikut MasterChef. Nah.
kita membuat adonan, pastikan tangan sudah bersih ya. Jangan sampai ada kuman-kuman menempel makanan kita. Ya, cuci tangan sebelum masak. Bukan hanya sebelum makan, tapi sebelum masak juga cuci tangan. Pastikan airnya ini benar-benar mendidih. Kalau misalnya belum mendidih dimasukkan, nanti itu akan lengket. Oh iya, jangan lupa ya, daun pandan dimasukkan ke dalam airnya, air rebusan ini, supaya wanginya itu harum. Dua ya, biar harum wangi. Sebentar ya, aku mau ngecek itu kameranya nyala apa belum. Nyala. Nyala. Kalau nggak nyala kan sia-sia aku masak. Nggak merekam. Bau pandainya sampai kerasa loh sampai sini. Sumpah beneran. Sudah ya, sudah habis ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan ke dalam sini. Pastikan airnya ini sudah mendidih. Wah, sudah mendidih teman-teman. Kan nggak percaya, benar lagi videokan. Tuh, itu ada daun pandannya. Baunya harum banget, sumpah. Penasaran kan? Masukkan pelan-pelan ya, agar airnya enggak kemana-mana. Oh, maaf blur.
Selanjutnya, kalau sudah dimasukkan semua seperti ini, nah ini tuh manja. Kita tutup biar cepat matang. Selanjutnya kita tunggu. Sambil kita tunggu ini matang, pastikan kita membersihkan tempat kerja kita. Karena kalau dilihat-lihat, kalau misalnya orang melihat kita masak kayak jorok gitu, pasti mereka nggak mau makan. Jangan lupa kelapa, lapisan kelapa. Ini juga penting buat topping. Kita tunggu sampai kalamonnya matang Sekitar 5 menitan. 5 sampai 10 menit aja. Sabar ya, kita juga lapar kok. Kita juga lapar. Kita bikin videonya ini waktu asar ya, jadi mungkin kalau suara kita kurang jelas harus dimaklumi karena ini masih ada. Kita kecilkan apinya, gunanya api dikecil itu supaya matangnya sampai dalam-dalam. Jadi nanti itu gula merahnya tuh merah. Gampang kan proses pembuatan klepon, bisa dicoba di rumah.
Nah, ciri-ciri sudah matang itu adonannya itu ngambang ke atas. Kita coba satu ya untuk membuktikan, untuk mengecek apakah telepon ini sudah matang atau belum. Cilik lah. Ternyata masih belum terlalu matang. Nah, kita lihat dulu apakah ini sudah matang. Wah, asapnya, yuk. Nah, ternyata sudah mengembang, guys. Itu artinya sudah matang. Tuh mengembang, lucu, imut, pernah. Gak tahu saya rasanya gimana sih kayak ini. Ya, ini penampakan masakan kita kalau sudah matang. Tuh, lumer. Kemudian kita tambahin kelapa parut. Secukupnya saja. Karena masih ada daun pandan sisa, kita akan gunakan sebagai penghias.
bisa terlihat lebih menarik. Lah, sudah jadi nih guys, cantik kan? Pasti kepengen kan? Oh my god. Apa sendiri? Nah, sudah ya guys. Oke, sekian masakan dari kami. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Semoga kalian senang dan apabila ada perkataan ataupun Perbuatan ya, yang kurang mengenakan, kami mohon maaf. dan mohon dimaklumi adanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jadi nih guys. Nuh.